Oke, selamat malam guys. Jadi malam ini aku ingin berbagi cerita kepada kalian karena kemarin banyak sekali teman-teman yang bertanya, Mel kapan lagi bikin video mancingnya gitu katanya. Jadi aku mohon maaf kepada teman-teman semua apabila videonya aku baru bikin baru-baru ini ya. Jadi aku minta maaf dengan kalian karena videonya agak terlambat. Nah itu pun aku bikinnya cuma dalam durasi 1 hari dan sorenya editing, malamnya aku rilis. Nah jadi untuk malam ini aku ingin berbagi cerita kepada kalian, kok kenapa bikinnya bukan bikin video mancing lagi. Jadi malam ini aku tergerak untuk membuat salah satu video dimana kemarin yang membuat aku jadi batal untuk ngevlog bikin video mancing itu karena dalam keadaan berduka cita, kakek aku meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 30 Mei kemarin. Jadi di saat sekarang ini aku ingin membagikan cerita aku kepada teman-teman sekalian. Nah, dimana kalian akan aku perkenalkan dengan kebiasaan kami, khususnya dari Kalimantan Tengah, dimana ritual dan adat istiadat setempat yang kami percayai, maksudnya bukan kepercayaan atau agama yang kami anut itu berbeda sebenarnya, tapi karena almarhum kakek dan nenek aku masih dalam agama dulu, dalam agama yang sudah lama sekali, jadi mereka kepercayaannya itu masih menganut agama dulu, agama Hindu Kaharingan kalau di Kalimantan Tengah. Jadi malam ini aku ingin berbagi cerita kepada kalian semua, dimana sebenarnya tradisi ini boleh percaya atau tidak, tetapi ini adalah kepercayaan orang tua zaman dulu, nenek moyang dulu, khususnya di Kalimantan Tengah. Agama Hindu Kaharingan adalah agama tertua yang ada di Kalimantan Tengah sebelum agama Kristen, Katolik, Hindu Dharma, Buddha, Islam ya. Jadi agama Hindu Kaharingan adalah agama tertua yang ada di Kalimantan Tengah, dan kebetulan kakek nenek aku adalah penganut agama tersebut. Jadi banyak sekali hal-hal menarik yang ingin aku bagikan ke teman-teman, terutama intinya adalah bagaimana tradisi mereka dalam melakukan acara-acara atau ritual-ritual adat Dayak. Seperti yang kalian ketahui, mungkin teman-teman sudah ada yang pernah melihat ritual semacam ini nanti yang akan aku share ke kalian. Jadi di sini kalau dibilang mistis atau ada roh-roh gitu, aku masih kurang tahu, dan untuk hal seperti itu bukan tidak percaya ya, tapi karena sudah aku sejak kecil sudah ada dilahirkan di lingkup yang sangat kental dengan kepercayaan zaman dulu ya, karena kakek dan nenek aku adalah penganut agama tersebut. Jadi sedikit banyak aku sudah lumrah dengan kebiasaan dan ritual-ritual yang pernah aku lihat sejak kecil sampai sekarang. Nah, jadi kalau untuk ritual kematian itu mereka ada adat tersendiri dan ada ritual acara tersendiri, dan tidak boleh tidak dilaksanakan karena itu sudah adat atau tradisi yang harus dijalankan. Nah, jadi dalam ritual adat ini, teman-teman yang kebingungan atau teman-teman yang mungkin tidak paham, nanti kalian bisa komentar di video aku kalau misalkan ada pertanyaan. Jadi dalam video ini mungkin kalian agak kebingungan menurut agama lain ya, mohon maaf, misalkan agama Kristen, Katolik, atau Buddha, atau Islam, mungkin ini terlihat seperti bukan kepercayaan, tapi inilah kepercayaan orang tua zaman dulu yang masih dianut oleh kakek dan nenek aku, dan menurut aku itu bukan hal yang tidak boleh, karena itu masih diakui ya, karena itu termasuk tradisi. Apalagi kalau di tempat asal aku kan asli kebiasaan Dayaknya itu masih kental sekali.
Nah, untuk teman-teman yang penasaran, jangan di skip videonya. Aku minta kalian harus tonton videonya sampai habis, karena ini merupakan salah satu ilmu atau pengetahuan yang aku bagi ke kalian, supaya kalian tahu bagaimana keadaan kebiasaan-kebiasaan yang aku jalani, khususnya kami orang-orang Dayak. Nah, jadi kalian bisa share dan kalian bisa like, dan tentunya aku minta kalian subscribe biar nanti aku bisa lebih banyak berbagi pengetahuan mengenai tempat asal aku atau kebiasaan-kebiasaan kami yang sangat kental dengan kebiasaan adat Dayaknya. Oke, tanpa basa-basi lagi aku ingin berbagi ceritaku ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyerapnya atau kalian bisa menerimanya. Satu kali lagi aku ingatkan, jangan skip videonya ya, tonton sampai habis biar kalian bisa lebih tahu bagaimana kebiasaan aku sehari-hari di wilayah atau di kampung aku, khususnya tradisi kami orang Dayak Kalimantan Tengah. Oke? Ya, nah di sini aku ingin sedikit memperkenalkan ke teman-teman bahwasanya di depan rumah kakek aku itu ada yang namanya, kalau kami orang Dayak menyebutnya dengan kariring dalam bahasa daerahnya, yaitu patung yang berisikan kepala-kepala manusia dan tulang-tulang manusia, nenek moyang zaman dulu yang sudah lama meninggal. Kemudian didoakan dan disimpan dengan rapi di dalam kariring ini. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah patung-patung yang menyerupai atau dibuat sedemikian rupa persis atau sesuai dengan keadaan atau kebiasaan sehari-hari almarhum. Jadi kepala manusia itu ditaruh di atas, nah dibungkus dengan kain merah, dan juga ada nama-namanya diukirkan atau ditulis di peti keriringnya. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ada beberapa patung-patung yang diukir dan diolah. Jadi usia mereka ini sudah puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun ya. Nah, itu nama-namanya. Jadi sepanjang ini, kariring ini adalah tempat di mana dalam kepercayaan Hindu Kaharingan, tempat mereka berhajat atau bernazar. Jadi apabila ada nazar mereka yang terkabulkan, maka disinilah mereka akan membayarnya sesuai dengan apa yang mereka janjikan dengan almarhum atau arwah-arwah yang ada di kariring ini menurut kepercayaan mereka. Nah, jadi ada yang laki-laki dan perempuan. Nah, guci yang di tanah itu tempat tulang kaki, tangan, dan lain-lain. Nah, ini adalah patung terbesar yang pertama yang wujudnya itu perempuan. Nah, jadi ini juga kariring yang di belakangnya itu menyambung dari ujung yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, jadi luas sekali di depan rumah kakek itu, guys. Jadi kalian bisa lihat di sini ada patung di mana ceritanya ada sesosok laki-laki, sepertinya dia bersaudara, dibikin di samping keriring yang nomor 4 ya. Ini keriring yang nomor 4. Ini juga usianya lumayan tua. Jadi ini kalau dari yang pertama tadi ini agak pendek, jadi tangan kita bisa menjangkau. Aku pernah menjangkau tanganku ke dalam sini, merasakan katanya ada kepala yang sudah jadi batu, dan aku pernah pegang itu dan betul memang keras sekali. Karena kalau orang tua zaman dulu biasanya mereka memiliki ilmu-ilmu yang kita tidak tahu, mungkin ilmu untuk jaga diri sesuai dengan kepercayaan mereka. Nah, ini tahunnya 1932, sudah lama sekali. Kalau kalian lihat di situ ada makanan-makanan yang diberikan ke dalam
peti di mana kepala-kepala manusia diletakkan. Nah, ini adalah keriring yang terakhir paling ujung. Ini adalah yang paling tua. Kalau menurut cerita almarhum kakek aku, ini adalah keriring yang pertama kali dibuat dan yang paling tua usianya. Nah, jadi kalau dilihat dari tahunnya ini 1932 dan itu masih dalam bahasa tempo dulu ya. Jadi itu bahasanya bahasa tempo dulu. Nah, ini keadaannya. Jadi panjang sekali. Nah, mereka semua ini kakek aku yang memelihara dan membersihkannya, kemudian mengecat, dan setiap tahun biasanya diadakan ritual. Kalau bahasa daerah aku kurang tahu, tapi biasanya kakek tiap tahun mengadakan ritual untuk mengenang jasa-jasa mereka. Mungkin ada yang pernah menjadi pejabat maksud aku, penetua-penetua adat yang mungkin berjasa bagi kampung ini, kemudian dikenang, disimpan tulang belulangnya di keriring ini. Nah, jadi ini suasana di depan rumah kakek aku. Nah, jadi ini rumah kakek aku, guys. Kami berkumpul setelah ritual pemakaman selesai. Nah, ini om aku dan ya ini bapak aku dan ini adik-adik aku. Jadi kami semua kumpul, sepupu-sepupu dan keluarga kami, saudara dari ayah dan saudara dari ibu, semuanya kumpul. Nah, kalau kalian bisa lihat, menurut kepercayaan kami di Tumpung Laung atau adat kami, orang yang sudah meninggal atau sudah dimakamkan itu akan ada digantikan dengan wujud lain. Seperti tadi kalau kalian lihat itu kayak boneka. Nah, itu menurut kepercayaan agama Hindu Kaharingan adalah orang yang sudah meninggal tadi, yaitu kakek aku. Apabila kebiasaannya sehari-hari dia merokok, maka kita bisa memberikan dia rokok atau semacamnya. Nah, supaya dia juga seperti kebiasaan dia waktu semasa dia hidup. Kalau misalkan kita makan, dia juga diberi makan dan minum. Nah, ini kakek aku semasa hidup sampai dia meninggal pada usia 77 tahun, dia masih aktif menjabat sebagai kepala adat Dayak atau Demang kepala adat. Nah, itu jadi banyak sekali prestasi yang diterima beliau dengan Pak Teras Narang sewaktu menjadi gubernur. Nah, ini foto kakek aku lagi aktif dan ini nenek aku. Jadi foto-foto kami semua itu ada di dinding, cuma aku nggak sempat untuk sorot semuanya. Jadi kami inilah semua keturunan asli Dayak. Nah, kalau kebiasaan di sana dan kepercayaan di sana, apabila kita mengingat dan mengenang almarhum semasa hidup, setelah dia meninggal belum 40 hari, maka kita akan mengetuk gong sebanyak 7 kali untuk mengenang almarhum. Ini suasana kami kumpul di rumah dengan keluarga besar. Mari kita sama-sama ngalahin. Hujan.
Dalam. Malay so. Ali aro. Tungaro le narik. Oh, oy tahu mo to giro. Masedot day tak tadi. Kamay pumatay ka kami. Ah, leket. Oy ahan. Oy bakayu giro ide. Pulang. Oh, bigla nelpon pa kiya mo pulang mo. Iya. Mehet. Semasa hidupnya, kakek sempat menjabat jadi demang kepala adat di Kecamatan Montalat, Desa Tumpung Laung. Beliau sangat dihormati dan sangat dipandang oleh kaum-kaum di sekitarnya, baik terhadap rekan-rekan di sekitarnya. Ini adalah foto di Tumbang Anoy, di mana pada saat itu kakek masih aktif dalam mengikuti segala kegiatan. Dan ini adalah foto almarhum kakek dan nenek pada saat mengikuti acara Festival Tandak Intan Kaharingan. Nah, itu dia tadi guys, video dari aku. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik dan kalian bisa menerimanya. Itulah kebiasaan-kebiasaan adat yang selalu dijalankan oleh kami, khususnya warga Dayak, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang sebenarnya banyak sekali, tapi nanti akan saya buatkan videonya yang ke berikutnya. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi kalian agar kita sebagai anak cucu wajib untuk lebih bisa mengembangkan dan tetap mempertahankan kebiasaan-kebiasaan kita dan adat-adat ritual tradisi kita. Terima kasih guys, jangan lupa di like, subscribe dan komen, atau di share video aku apabila ini menurut kalian bisa atau bagus untuk di share. Aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di channel aku yang berikutnya. Dadah.